Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah puji syukur kepada Allah pada kesempatan di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di kajian rutin, kajian Jumat pagi yang membahas kitab Al-Adabul Mufrad, buah karya Imam Bukhari yang insyaallah disampaikan oleh pemateri kita yaitu guru kita Ustaz Syahrul Fatwa LC Habibullah Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini beliau sudah ada di samping saya di studio Ahsan TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa Ahsan TV dimanapun Anda berada, kita akan masuk pembahasan di hadis ke-220. Insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz materinya nanti di sesi pertama, kemudian di sesi kedua itu akan ada sesi interaktif atau sesi tanya jawab. Silakan para pemirsa yang ingin berinteraktif langsung dengan Ustaz bisa menghubungi nomor telepon 0813 1829435 atau melalui pesan singkat WhatsApp di 081314455557. Baik pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita langsung saja ke materi yang akan disampaikan Ustaz. Fadhil mashkuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi hari yang cerah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di tengah nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita. Pagi hari kita merasakan aman, merasakan sehat, menikmati udara segar, maka ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus optimis, kita harus semangat untuk terus menjalani kehidupan kita di dunia ini sebagai bekal kita untuk akhirat nanti. Walaupun kita masih dalam ujian Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pandemi virus corona yang belum usai, namun itu tidak menutup semangat kita, tidak menurunkan semangat kita untuk tetap berbuat kebaikan. Alhamdulillah kita sudah masuk bulan Sya'ban, bahkan sudah sampai tanggal 5 Sya'ban, yang ini menunjukkan kurang lebih 24 hari ke depan kita akan berjumpa dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Maka di bulan Sya'ban ini bulan yang amalan-amalan itu diangkat, dan Rasulullah Nabi kita yang mulia itu senang ketika amalannya diangkat, dihadapkan kepada Allah. Beliau dalam keadaan puasa, dalam keadaan beramal soleh. Maka bulan Sya'ban tidak ada amalan khusus. Kita perbanyak amalan soleh, perbanyak puasa, dan tidak mengkhususkan puasanya hanya di pertengahan bulan Sya'ban saja. Sepanjang bulan Sya'ban ini kita memperbanyak puasa silakan, dan tidak boleh
hanya di tengah-tengah bulan Sa'ban kita puasa atau sholat. Karena hal ini dapat membuat perkara-perkara baru dalam agama. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih dalam pembahasan kitab Al-Adab Al-Mufrad, buah karya Imam Bukhari, dan hari ini kita masuk hadis nomor 220. Penulis rahimahullah, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun ma'unatu rajuli akhahu. Bab seorang menolong saudaranya. Haddatsana Ismail bin Abi Uwais qala haddatsani Abdurrahman ibnu Abi Ziyad an abihi an Urwata an Abi Murawih an Abi Dzar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qila ayyul a'mali khair qala imanun billah wa jihadun fi sabilih qila fa ayyu riqabi afdal qala aglaha thamanan wa anfasuha inda ahliha qala afara'aita illam astati' ba'dal amal qala fatu'inu da'ian aw tasna'u li akhraqa qala afara'aita in da'uftu qala tada'un nasa minasyarr fa innaha sadaqatun tasaddaqu biha ala nafsik. Dari Abu Dzar, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi SAW, beliau bertanya, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling baik? Amalan apakah yang terbaik? Rasulullah menjawab, imanun billah. Amalan yang paling baik adalah beriman kepada Allah. Wa jihadun fi sabilih, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya lagi Rasulullah, fa ayyu riqabi afdal? Budak pelayan apa yang paling afdol? Kemudian Rasulullah menjawab, aglaha thamanan, yaitu budak yang paling mahal harganya. Wa anfasuha inda ahliha, dan yang paling berharga, paling istimewa menurut pemiliknya. Itu namanya budak paling afdol. Kemudian Abu Dzar mengatakan, bagaimana pendapatmu kalau saya tidak mampu melakukan sebagian amalan? Saya tidak berjihad misalkan, ya. Amal-amal baik ini ada perkara-perkara yang aku tidak mampu. Maka Rasulullah mengatakan, fatu'inu da'ian, engkau menolong orang-orang yang miskin. Ya, engkau menolong orang-orang yang miskin. Kemudian engkau membantu orang-orang yang tidak bisa berbuat sesuatu. Ya, artinya orang-orang yang lemah. Bagaimana kalau saya juga nggak bisa bantu itu? Tidak bisa membantu saudara, ya, saudara kami. Maka kata Rasul, tada'un nasa minasyarr, engkau tinggalkan keburukan dari manusia. Karena sungguhnya itu adalah sedekah yang engkau telah sedekahkan untuk dirimu. Hadis ini berhubungan dengan amalan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya datang dari sahabat Abu Dzar. Beliau adalah sahabat yang memiliki sifat juhud terhadap kehidupan dunia. Ya, beliau terkenal dengan kehidupannya yang sangat sederhana. Bahkan Abu Dzar Al-Ghifari memiliki satu pendapat bahwa orang itu tidak boleh menyimpan uang. Apa yang dia punya sekarang harus dihabiskan. Urusan besok ya besok. Ya. Ini pendapatnya siapa? Abu Dzar, karena saking juhudnya. Jadi seorang itu tidak boleh menyimpan tabungan. Ya. Harus habis untuk apa? Infak, sedekah. Urusan besok bagaimana ya? Bagaimana besok? Ya. Tapi hal ini pun tidak disepakati oleh sahabat yang lain, oleh para ulama dijelaskan. Namun memang beliau terkenal punya sifat kejuhudan yang sangat kuat. Hidupnya sangat sederhana dan sering bertanya kepada Rasul tentang amalan-amalan yang baik. Ya, beliau juga menceritakan bahwa orang-orang muhajirin datang kepada Nabi sambil mengeluh. Orang-orang kaya itu mereka membawa pahala yang banyak. Mereka sholat sebagaimana kami sholat.
Mereka puasa sebagaimana kami puasa, tapi orang kaya bisa sedekah, kita tidak bisa sedekah. Ya. Rasul ditanya, amalan apa yang paling baik? Kemudian Rasul menjawab, imanun billah, beriman kepada Allah. Tidak kita ragukan bahwa beriman kepada Allah adalah termasuk rukun iman seorang muslim. Dia harus meyakini bahwa penciptanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia harus meyakini bahwa yang mengatur alam semesta ini adalah Allah. Ini konsekuensi iman kepada Allah. Dia harus melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Itulah iman kepada Allah. Maka iman itu adalah keyakinan hati seorang muslim. Dia yakin sebenar-benarnya yang patut saya ibadahi hanya Allah, yang patut saya minta hanya Allah, yang patut saya yakini mengatur alam adalah Allah. Maka tidak ada keyakinan kita bahwa yang mengatur rezeki itu selain Allah, bahwa yang mengatur alam itu ada makhluk lain. Tidak boleh. Penguasa ini, penguasa itu, ya. Harus kita yakini yang mengatur alam semesta itu adalah adalah Allah SWT sebagai bentuk iman kita kepadanya. Bagaimana caranya agar kita menumbuhkan keimanan kepada Allah? Dengan mengenal, mengetahui ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Apa? Pergiliran siang dan malam. Wa min ayatihi, ya, termasuk tanda-tanda kebesaran Allah, ikhtilaful lail, pergeseran, pergiliran siang dan malam. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Allah menciptakan matahari, planet, bumi, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan apa yang telah Allah ciptakan, maka ini akan memberikan keyakinan iman kepada Allah bahwa Allah itu benar-benar ada. Jangan kita dengarkan ungkapan orang-orang yang mengatakan sesuatu yang tidak terlihat itu memang tidak ada. Ya, sampai misalkan dibuat simulasi, siswa-siswa tutup matanya, tutup. Ayo sekarang minta permen sama Allah. Ya, ada nggak? Buka lagi matanya, di mejanya nggak ada permen. Sekarang tutup lagi matanya, tutup. Ayo sekarang minta permennya sama Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Ya, akhirnya gurunya satu persatu mejanya dikasih permen satu-satu. Keliling gurunya ngasih permen di atas meja. Nah sekarang buka, ada nggak permennya? Ada. Ternyata yang benar siapa? Yang benar adalah Tuhan Bapa, Tuhan Anak, bukan Allah. Ya, ini penyesatan. Kadang-kadang keimanan kita kepada Allah itu digoncang dengan hal-hal semacam ini. Orang-orang yang tidak ridho dengan Islam, yang ingin mengajak umat Islam masuk ke dalam agama selain Islam, ya, maka hal ini praktek-praktek yang memang nyata di kehidupan masyarakat kita. Ada sebagian orang yang ingin mengguncang keimanan kita kepada Allah dengan membuat-buat semacam itu. Bahkan hal ini sudah masuk ke dalam kampus-kampus dengan tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Ditulislah area bebas Tuhan. Allahu Akbar. Artinya kalau masuk area itu udah nggak usah ngomong Tuhan, nggak usah ngomong aturan agama, bebas mau ngapain, jungkir balik juga bebas. Kemudian ada pula yang mengatakan Tuhan membusuk. Allahu Akbar. Tuhan membusuk. Sebenarnya bukan Allah yang membusuk. Yang busuk itu akal-akal mereka yang telah ditutup dengan kebodohan. Ya. Jadi kita harus yakin bahwa keimanan kita kepada Allah itu harus mantap, dan ini sebaik-baik amalan kata Nabi. Apa amalan yang paling baik? Nabi mengatakan imanun billah, beriman kepada Allah. Karena dengan iman kepada Allah inilah kita dapat masuk ke dalam surga Allah SWT. Tanpa ada iman, orang tidak akan bisa masuk surga. Dia harus beriman dulu kepada Allah dengan mengucapkan kalimat dua syahadat. Yang kedua, amalan yang paling baik apa? Jihadun fi sabilih, jihad di jalan Allah. Jihad secara bahasa adalah mengeluarkan kemampuan, badlul juhdi. Badlul juhdi, mengeluarkan kemampuan.
Jihad ada 4 macam kata Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama, jihad di jalan Allah berupa perang melawan orang-orang kafir, ya. Yang kedua, jihad melawan hawa nafsu. Yang ketiga, jihad melawan orang-orang munafik, menangkis syubhat mereka. Dan yang keempat, jihad melawan setan. Kita bahas satu persatu. Jihad melawan orang kafir ini disebut jihad di jalan Allah. Kalau ada kata-kata fisabilillah, maka maksudnya adalah jihad di jalan Allah, perang. Maka fisabilillah ini jangan ditarik-tarik kemana-mana. Di antara penyaluran zakat mal adalah apa? Fisabilillah. Fisabilillah maksudnya itu di jalan Allah, perang. Jangan fisabilillah bangun WC, fisabilillah bangun masjid, ditarik-tarik. Ya tidak. Nah, ini merupakan jihad yang paling besar, jihad yang utama, yang seorang ketika meninggal mati syahid di medan perang, dia balasannya surga, yaitu melawan orang-orang kafir yang menentang agama Islam, menaklukkan orang-orang yang tidak mau masuk Islam. Ini namanya jihad fisabilillah. Yang kedua, jihad melawan hawa nafsu. Jiwa kita ini kalau tidak dilawan akan mengikuti hawa nafsu. Dan orang yang bisa menahan hawa nafsunya, balasannya adalah surga. Ya, wanahan nafsa. Ya, maka apa? Balasannya adalah surga. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Terus apa lagi ayatnya? Fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burizal jibalu ya, seperti itu. Kemudian ada ayat wanahan nafsa 'anil hawa. Wanahan nafsa 'anil hawa. Dia mencegah nafsa, jiwanya, 'anil hawa, dari hawa nafsu. Wanahan nafsa 'anil hawa. Kemudian fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang mampu menahan jiwanya itu fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga itulah balasannya. Allahu Akbar. Tempatnya dia surga. Fa innal jannata. Sungguhnya surga dia adalah al ma'wa. Tempat kembalinya. Maka jiwa ini harus dilawan. Karena nafsu ini condongnya memerintahkan keburukan. Allah SWT berfirman, innan nafsa la ammaratun bisu. Sungguhnya jiwa itu banyak memerintahkan keburukan. Lawan. Ketika kita bergaul di masyarakat, di kantor, ya, di pergaulan tetangga, ada jiwa-jiwa ingin menyakiti orang. Ada jiwa-jiwa yang merasa ingin memerintahkan kita maksiat, terus dilawan. Ya, karena kalau tidak dilawan kita akan menjadi hamba-hamba hawa nafsu. Hamba-hamba apa? Hawa nafsu. Kita akan dibutakan dengan hawa nafsu kita. Nah, ini tentunya menjadi keburukan. Orang kalau sudah dibutakan hawa nafsunya sudah. Tidak ingat aturan agama kalau sudah buta dengan hawa nafsu. Contoh saja, ketertarikan kepada wanita. Orang kalau sudah mabuk cinta buta, itu aturan agama nggak dihiraukan. Ya, demi sang kekasih cinta buta dia ajak lari, selingkuh, ya dia gauli tanpa ada ikatan pernikahan, yang disebut dengan kumpul kebo. Ini kan karena sudah ngikuti hawa nafsu, dibutakan dengan hawa nafsunya. Maka ini harus jihad, harus dilawan. Ya. Karena wanita semuanya kita lakukan, aturan agama kita tinggalkan. Istri, misalkan dengan alasan sayang istri, harus korupsi, harus menaikkan anggaran, ya, dan sebagainya. Karena kita ikuti hawa nafsu kita. Begitu juga hawa nafsu terhadap jabatan. Pengen terkenal, pengen diangkat jadi pemimpin, ya. Ini sifat-sifat buruk. Kalau tidak dilawan hawa nafsunya, akan terjerembab dalam dosa. Demi mengejar jabatan saling sikut walaupun teman sendiri.
Ya, datang ke dukun, tidak lagi mengindahkan norma agama, datang ke dukun demi mengejar jabatannya. Ya, nah ini bahaya sekali. Jadi orang itu harus melawan jiwanya. Karena itulah orang yang kuat bukan yang kuat fisik, tapi kuat ketika menahan marah. Apa kata Nabi? Laisa bisur'ati ingdal, bukanlah orang yang kuat, laisal qawiyyu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu yang mampu pandai gulat, walakinnal qawiyyu man yamliku nafsahu ingdal ghadab. Akan tetapi orang yang kuat adalah yang menguasai dirinya ketika dia marah. Pengen marah, emosi, dia tahan. Nah, ini orang yang kuat karena dia sudah jihad melawan hawa nafsunya. Akan tetapi orang yang kuat, kata Nabi, yang menahan amarahnya, emosinya ketika marah. Ini jihad melawan hawa nafsu. Maka orang yang menahan jiwanya, mampu menahan hawa nafsunya, balasannya adalah surga. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Sungguh surga itu adalah balasannya. Jenis ketiga dari jihad, jihad melawan orang munafik. Siapa orang munafik? Yang menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Jihad melawan orang munafik itu bukan dengan senjata, tapi dengan ilmu, dengan hujjah, dengan dalil. Dan ini sebaik-baik jihad di zaman kita sekarang. Karena di zaman kita sekarang banyak orang-orang yang munafik, menampakkan keislaman, tapi pada asalnya dia benci dengan Islam, mengeluarkan subhat-subhat, pendapat-pendapat yang aneh bin nyeleneh bin ajaib, ya. Dengan mengatakan misalkan apa, zina itu halal. Orang yang melihara jenggot semakin panjang semakin bodoh, ya. Kemudian apa lagi? Dan lain-lain. Kiai yang terkenal sekarang belum ditanya sama malaikat Munkar Nakir. Ya, kalau ditanya malaikat Munkar Nakir, bilang saja saya pengikut dari kelompok ini. Allahu Akbar. Ini kan syubhat. Nah, ngadapin orang-orang yang punya syubhat semacam ini itu bukan dengan senjata pedang, pistol, panahan, bukan, tapi dengan ilmu. Dibantah syubhatnya. Belum lagi orang-orang yang punya pemikiran menyimpang, selalu mengkafir-kafirkan pemerintah. Pemerintah kita kafir, pemimpin kita kafir, aparat yang menolong berjalannya negara ini juga ikut kafir. Disebut apa? Ya, togut. Allahu Akbar. Ini pemikiran menyimpang. Maka berjihad melawan orang-orang semacam ini itu bukan dengan pedang, tapi dengan apa? Dengan ilmu, dibantah syubhat-syubhat mereka. Dan di zaman kita sekarang, betapa banyaknya kebodohan, betapa banyaknya kerancuan, maka kita untuk menyisihkan waktu untuk belajar. Menyisihkan waktu untuk belajar. Dalam rangka apa? Melindungi kita dari syubhat. Jihad melawan orang-orang yang munafik, yang menyimpang, yang memikiri penyimpangan, pemikiran-pemikiran nyeleneh. Dan yang keempat, jihad melawan setan. Setan itu adalah, kata Allah, aduwun lakum, musuh kamu. Fattakhiduhu aduwa, maka jadikan setan itu sebagai musuh. Jadi setan jadikan sebagai musuh, kita lawan dia. Dengan menggoda, merayu agar kita berbuat dosa, lawan. Karena setan itu kalau tidak dilawan, dia akan senang dengan kita jadi pengikutnya. Maka yang namanya setan, jin, itu jangan dijadikan teman, jangan pula dipelihara, jangan pula diperjualbelikan secara gratis atau bayar online. Ya, disediakan jasa paket A, setan bisa ngambil uang sehari 1 juta, harga sekian. Paket B yang bisa ngambilnya uangnya lebih banyak, harganya sekian. Jadi dijadikan peliharaan, dijadikan tempat tolong menolong, tidak boleh. Bahkan tukang ramal, para dukun menjadikan setan itu sebagai partner, kolaborasi mereka dalam membuat kerusakan dan kesyirikan. Maka setan itu harus kita lawan
bukan dijadikan teman. Allah berfirman, "Fattakhiduhu aduwa," maka jadikanlah setan itu sebagai musuh. Kemudian Abu Dzar bertanya kembali, "Fa ayu riqabi afdol?" Budak pelayan apa yang paling afdol? Aglaha thamanan, yang paling mahal harganya dan paling berharga, paling istimewa menurut pemiliknya. Ya, karena budak itu kan dia tidak punya kuasa atas dirinya. Dirinya itu yang ngatur siapa? Tuannya, itulah budak. Dia tidak merdeka. Kalau orang merdeka, dia bisa mengatur dirinya. Saya mau apa, saya mau kemana. Tapi kalau budak tidak, selalu diatur oleh tuannya. Maka yang paling afdol mencari budak itu yang paling mahal harganya, kemudian paling berharga, paling istimewa menurut pemiliknya. Kemudian kalau saya tidak mampu melakukan sebagian amalan tersebut, kamu tolong orang-orang miskin, kamu bantu orang-orang lemah. Nah, ini bab kita. Bahwa kita saling tolong menolong, membantu orang-orang yang lemah dari sisi ekonomi dan seterusnya. Karena kaum muslimin itu bagaikan satu bangunan. Al-muslimuna kal bunyanil wahid. Orang muslim itu seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'da, kata Nabi. Yang mereka saling mendukung, saling menguatkan satu sama lain. Kenapa Nabi mengibaratkan seperti bangunan? Karena bangunan itu memang saling menguatkan. Kalau kita bikin pondasi saja, pertama ngapain? Menggali tanahnya kan, sekian meter. Tanah udah digali, bisa pondasi ada begitu saja? Tidak. Dikasih apa? Besi. Besinya pun nggak terbuka-terbuka gitu. Dirangkai. Pakai apa itu? Kawat, ya kan? Baru taruh. Sudah ada besi, sudah dirangkai dengan kawat, dimasukin ke lubangnya, selesai pondasi? Belum. Dicor. Cor itu susunannya apa? Split. Ya, apa split? Kerikil ya. Kemudian semen, batu kali, ya, masukin dulu kan batu kalinya biar kuat. Jadi saling apa? Saling menguatkan. Itulah orang muslim, sehingga menjadi pondasi yang kuat. Yashuddu ba'duhu ba'du fatu'inu do'ian. Kalau kamu nggak mampu jihad di jalan Allah, kamu tidak mampu membebaskan budak, bantulah orang-orang yang papa, bantulah orang-orang yang miskin, yang kekurangan, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, ketika di masa-masa seperti sekarang, sedekah kita lebih afdol. Ya, sedekah kita lebih afdol. Kemudian di bulan Ramadan kita siapkan dana untuk sedekah. Jadi sekarang itu bukan dilihat berapa besar gaji yang kita terima, tapi berapa besar tingkatan sedekah yang kita lakukan. Untuk apa kita mengupgrade gaji kita naik menjadi level sekian, menjadi golongan A, golongan apa lagi gitu ya, lebih tinggi, tapi sedekah kita itu saja. Di-upgrade juga harusnya, ibadah kita ditingkatkan, sedekah kita tingkatkan, seperti itu. Kemudian kalau aku tidak mampu bagaimana? Tidak mampu menolong orang miskin bagaimana wahai Rasulullah? Tada'un nasa minasyarr. Engkau tinggalkan manusia dari keburukan. Artinya jangan berbuat buruk sama manusia. Engkau jangan menyakiti orang aja. Udah, itu sedekah kata Nabi. Fa innaha shadaqatun. Sungguhnya itu adalah sedekah atas dirimu. Kita tidak melakukan perbuatan yang bisa menyakiti orang lain, itu sudah sedekah untuk diri kita. Anggaplah kita nggak bisa merdekakan budak, anggap kita nggak bisa berangkat jihad, nolong orang miskin juga nggak bisa. Udah, Anda diem aja, nggak nyakitin orang, itu udah sedekah untuk diri kita. Kita dapat pahala. Kita diem saja, tidak menyakiti orang, selalu berbuat baik ya dengan senyuman. Kita jaga tangan kita untuk tidak memukul orang lain, kita jaga lisan kita tidak menyakiti orang lain, kita jaga hati kita tidak baper kepada orang lain. Itu sudah sedekah untuk dirimu sendiri. Karena itulah Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu yang kaum muslimin salima. Apa salima? Selamat. Orang muslim itu yang kaum muslimin selamat dari apa? Min lisanihi, dari lisannya. Wa yadihi, dari tangannya.
Artinya orang muslim itu dikatakan sebagai seorang muslim yang sejati kalau orang lain, kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan mulut dan tangan kita. Allahu Akbar. Sudahkah tetangga kita selamat dari mulut kita? Sudahkah tetangga kita selamat dari tangan kita? Selamat dari mulut. Tetangga merasa disakiti, dihina, ya, digibahin. Selamat dari tangan. Tangan kita tidak iseng buang comberan, kotoran, got ke depan rumah tetangga. Ya, atau kalau menyiram bunga sengaja airnya disiram-siramin ke teras tetangga. Itu namanya kita belum selamat tangan kita. Tangan kita masih jahil sama orang. Maka Nabi mengatakan orang muslim itu yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ya. Hadis kedua. Atau sebelum kita bahas hadis kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama penjelasan bahwasanya iman kepada Allah dan jihad di jalan Allah termasuk amalan yang paling utama, amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT. Hal itu tidak lain karena dengan iman mengantarkan kita ke surga. Dengan jihad menolong agama ini. Maka jihad itu tujuannya li'i'la'i kalimatillah. Apa li'i'la'i kalimatillah? Meninggikan kalimatullah, la ilaha illallah. Itu tujuan kita jihad. Ya. Tujuan kita membela agama Allah, bukan kepentingan pribadi, ya, golongan dan lain-lain. Kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, anjuran untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dari amalan yang dia tidak mampu. Ya, kita menolong mengangkatkan barang orang saja itu sudah sedekah. Fatu'inu rajula fi dabbatih, kata Rasul. Engkau menolong seseorang fi dabbatih, dalam kendaraannya. Atau engkau membawakan barangnya, itu sudah sedekah. Ada mobil mogok, kita bantu dorong dari belakang, sedekah. Mobilnya nggak mogok tapi bannya kempes, bocor, bantu dia apa? Diganti bannya, ya, didongkrak dan seterusnya pakai alat, kita bantu. Atau ada ibu-ibu keberatan bawa barang dagangan di pasar, kita bawain. Dibawain kemana? Ke kendaraannya. Ibu-ibunya sudah sepuh ya, jangan yang masih muda. Nah ini, sudah sepuh tapi bawaan banyak, kita bawain. Ikhlas, bukan untuk ngambil upah dan seterusnya. Maka ini perbuatan-perbuatan baik, anjuran dari Nabi SAW. Kemudian pelajaran juga dari hadis ini, Islam sangat semangat untuk memerdekakan budak. Makanya ketika ditanya budak apa yang paling afdal, yang paling mahal harganya, kamu bayarin dia. Ya. Menunjukkan pada kita Islam itu sangat ingin tidak ada perbudakan. Islam itu sangat menginginkan tidak ada yang namanya perbudakan, sehingga orang statusnya merdeka semuanya. Dan ini dibuktikan dengan dijadikan memerdekakan budak sebagai bentuk kafarat amalan. Bagi yang berkumpul dengan istri di siang hari bulan Ramadan, kafarat dendanya apa? Pertama, paling satu, merdekakan budak. Ya. Hal ini menjadikan perhatian bagi kita. Sangat salah kalau ada tuduhan Islam itu agama yang tidak manusiawi. Seorang dijadikan budak melanggar HAM. Allahu Akbar. Tidak ada seperti ini. Justru Islam menjadikan memerdekakan budak itu sebagai tebusan dalam beberapa amalan. Apa Islam tidak manusiawi, melanggar HAM, perbudakan dipelihara? Nggak ada. Islam justru ingin memerdekakan perbudakan, membebaskan manusia dari perbudakan sehingga semua orang jadi statusnya apa? Merdeka. Inilah yang bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Kaum muslimin dimuliakan Allah SWT. Selanjutnya kami beri kesempatan tanya jawab bagi yang ingin berinteraktif. Naam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan materinya. Alhamdulillah sudah selesai di hadis 220, yaitu tentang amalan terbaik.
Baik pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, kita akan masuk di sesi kedua yaitu sesi interaktif. Silakan para pemirsa Hasan TV yang ingin bertanya bisa menghubungi nomor telepon di 081318294352 atau melalui WhatsApp atau pesan singkat di 081314455557. Tapi sebelum kita masuk ke sesi kedua, kita simak jeda terlebih dahulu. Baik, pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masuk di sesi kedua yaitu sesi interaktif atau tanya jawab. Silakan bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi nomor telepon 081318294352 atau melalui pesan singkat di 081314455557. Baik, pemirsa Hasan TV, silakan yang ingin bertanya boleh langsung. Kita tunggu penelpon sudah terhubung. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, dari mana Ibu? Saya Ibu Komaria dari Serang, Banten. Oh, silakan Ibu Komaria. Ini Pak Ustadz, seorang istri kan harus taat sama perintah suami ya Pak Ustadz. Iya, silakan Ibu pertanyaan. Makanya gini, saya ingin berbuat baik, bersedekah kepada orang yang tidak mampu. Soalnya saya punya kakak, udah umurnya 60 tahun, lumpuh, tidak punya istri, dia hidup sendiri. Makan juga kalau ada yang ngasih baru dia makan. Nggak bisa jalan, nggak bisa apa tuh Pak Ustadz. Saya kalau sering ngasih dia makan, bantu dia ngambilin air, apa dibantu kakak saya semampunya. Karena saya kan nggak kerja ya di rumah. Suatu hari kakak saya itu emang akhlaknya kurang ya, mungkin agamanya juga kurang. Terus suami saya pulang dari masjid diludahin sama kakak saya. Setelah itu saya tidak boleh lagi Pak Ustadz ngasih makan kakak saya, bantu apapun kepada kakak saya walaupun cuma sesuap nasi. Pengambilin airnya udah nggak boleh. Suami saya tidak ridho dunia akhirat kalau saya membantu kakak saya. Saya bingung Pak Ustadz, saya merasa saya itu bantu kakak saya itu karena Allah ya, tidak mengharapkan balasan dari kakak saya, tidak mengharapkan terima kasih sama kakak saya, tapi suami saya melarang itu Pak Ustadz. Baik Ibu, sudah. Apa saya harus taati perintah suami saya? Karena suami saya tidak ridho dunia akhirat kalau saya membantu kakak saya gitu Pak Ustadz. Baik Ibu, sudah. Pak Ustadz jawabannya. Ya. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang berada di Serang, Banten, semoga Allah memberkahi Ibu. Beliau bertanya bahwa saya punya kakak yang kondisinya sangat kekurangan. Kekurangan dari sisi fisik, juga kekurangan dari sisi ekonomi. Ya, beliau sudah tidak bisa berjalan dan lain-lain. Kemudian saya membantu kakak saya, namanya juga saudara ya, kakak kandung, kasih makan, mengambilkan minum dan sebagainya. Satu hari suami melihat ada sesuatu yang kurang dari kakak saya ini, akhlaknya tidak baik. Maka sejak itu suami melarang saya sebagai istri membantu kakak saya sendiri. Dan dia mengatakan tidak ridho dunia dan akhirat kalau kamu bantu kakak kamu. Ketahuilah kaum muslimin, taat kepada suami itu bukan ketaatan yang mutlak. Ketaatan kepada suami terikat dalam perkara-perkara yang baik. Apabila suami memerintahkan kebaikan, kita taati. Namun ketika dia memerintahkan suatu hal yang haram, memerintahkan hal yang dosa, maka tidak boleh kita taati. Karena berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW yang beliau bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada manusia dalam memaksiati Allah. Termasuk ketaatan sama suami. Tidak boleh kita taat sama suami kalau memaksiati Allah. Kita berbuat dosa dalam rangka nurut sama suami, itu tidak boleh. Dalam kasus ini, suami memerintahkan satu perbuatan yang tidak baik, yaitu memutus tali silaturahim. Ya, suami mengatakan kamu tidak boleh bantu lagi kakakmu. Ini berarti kan memutus tali silaturahim.
Maka ketika suami memerintahkan memutus tali silaturahim yang itu merupakan perbuatan terlarang, maka kita tidak boleh taat kepada suami. Tapi kewajiban kita memberikan pemahaman kepada suami. Ya, jadi ketika kamu mulai hari ini nggak boleh bantu kakakmu, kita tidak boleh mentaati perintah itu, karena ini sama saja memutus hubungan kekeluargaan. Orang yang memerintahkan agar kita memutus hubungan kekeluargaan berarti memerintahkan dosa, dan kita tidak boleh taat walaupun itu suami kita. Walaupun dia ngomong saya tidak akan ridho dunia akhirat, karena ini salah. Kita nggak boleh taat sama suami. Tapi sebagai istri tidak boleh tinggal diam, harus tetap wajib memberikan masukan kepada suami. Mas, kamu nggak akan ridho dunia akhirat, saya bantu kakak saya. Ini namanya memutus hubungan, ini namanya memutus hubungan kekeluargaan, dan itu dosa. Kita kasih pemahaman. Maklumilah kekurangan kakak saya, memang dia sudah kurang, cacat ya, dengan tidak bisa berjalan, kemudian tidak ada penghasilan, kalau ada yang ngasih baru makan, itu kekurangannya. Akhlaknya jelek juga, misalkan dia orangnya apa gitu ya, kakak kita, maklumi saja. Ya, maklumi, tapi kita jangan putus perbuatan baik kita kepada saudara kandung sendiri. Karena Nabi mengatakan bukanlah orang yang menyambung tali silaturahim itu laisal wasilu bil mukafi, kata Nabi. Bukanlah orang yang menyambung tali silaturahim itu yang dia ada tendensi maksud-maksud tertentu ingin dapat balasan. Itu bukan orang yang menyambung tali silaturahim. Tapi kata Nabi, orang yang menyambung tali silaturahim adalah yang tetap berbuat baik ketika dia disakiti sama keluarganya. Itu orang yang menyambung tali silaturahim. Jadi kalau kita berbuat baik sama keluarga karena ada keuntungan yang kita dapat, bil mukafi, dapat balasannya, wajar. Oh, dia baik sama kakak kandungnya, wajar. Orang setiap bulan dia dapat kiriman transferan. Tapi yang lebih hebat dari itu, orang menyambung tali silaturahim ketika saudaranya, saudara kandungnya menyakiti dia, tapi dia tetap berbuat baik. Itulah orang yang menyambung tali silaturahim. Ya, pahamkan suami tentang hal ini, semoga Allah memberikan kemudahan. Nah, jazakallahu Ustaz, barakallahu fik atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada sambungan telepon atau kita bacakan pertanyaan dari pemirsa Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Mohon izin bertanya di luar tema, apakah membaca sholawat sambil mencuci piring, baju dan lainnya mendapatkan pahala, dan apakah harus dihitung? Syukron. Baik, membaca sholawat ketika dalam keadaan-keadaan seperti cuci baju, cuci piring, ya, terlebih lagi di hari Jumat yang kita dianjurkan untuk memperbanyak baca sholawat, maka akan mendapatkan pahala. Ya, karena ini termasuk zikir yang diucapkan secara mutlak tanpa ada bilangan tertentu, hitungan sekian dan sekian. Zikir itu yang tidak boleh hanya dalam beberapa keadaan. Satu, ketika buang hajat, sedang ngeden, sedang buang air kecil, itu nggak boleh sambil sholawatan, karena kamar mandi tempat buruk, ya, tempat jelek. Maka tidak boleh kita berzikir ketika buang hajat. Kalau nyuci piring, nyuci baju, bukan satu yang kotor, boleh sambil sholawatan, boleh sambil subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, sambil berzikir. Dan sholawat itu termasuk zikir. Yang kedua itu tidak boleh kita berzikir saat berhubungan suami istri. Ya, saat berhubungan suami istri tengah-tengah. Kalau awalnya kan doa, setelah di tengah-tengah tidak boleh sambil zikir. Nah ini, makanya kalau ada orang salam, kita sedang berhubungan, jangan dijawab salamnya. Ya, nggak boleh, karena itu kondisi kita dilarang untuk berzikir. Nah, Allah a'lam. Baik, jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan singkat berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, dari pemirsa di Malaysia. Ustaz izin bertanya, apakah memberi makan orang untuk puasa itu apakah harus dimakan pertama kali baru mendapatkan pahala puasa? Kedua pertanyaannya, bolehkah zikir pagi petang dibaca sambil berjalan atau bekerja? Syukran, jazakallahu khair. Baik, Masya Allah, saudara kami di negeri seberang, di Malaysia, tetangga,
Beliau bertanya, ketika kita memberi makan orang yang berbuka puasa, apakah makanan itu harus yang pertama kali dimakan sehingga kita dapat pahalanya atau tidak? Jawabannya tidak. Tidak mesti seperti itu. Selama kita memberi makan orang yang puasa, walaupun dimakannya urutan kedua, Anda sudah dapat pahalanya. Misalnya, dalam acara berbuka puasa, pihak masjid mengundang masyarakat untuk memberikan makanan macam-macam. Ada yang ngasih kurma, ada yang ngasih kolak, ada yang ngasih gorengan. Nah, gorengan kita ini dimakannya bukan pertama, justru yang ngasih kurma yang dimakan pertama. Gorengan kita urutan kedua atau urutan ketiga, kolaknya urutan terakhir. Maka Anda tetap dapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi dari orang yang berpuasa tersebut. Jadi tidak harus yang pertama kali dimakan itulah yang dapat pahala, ya. Tidak. Jadi selama kita sudah memberi makan orang yang berbuka puasa, walaupun dimakannya bukan urutan pertama, maka pahalanya telah tetap untuk diri kita. Pertanyaan kedua, bolehkah zikir pagi sore dibaca ketika berjalan berkendaraan? Jawabannya boleh, ya, karena ini termasuk zikir-zikir mutlak yang Allah SWT juga mengingatkan pada kita untuk selalu berzikir dalam setiap keadaan, kecuali dalam keadaan-keadaan yang dilarang seperti yang sudah kami sebutkan tadi. Nah, baik, ya Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan pemirsa atau kita menunggu sambungan telepon. Sepertinya sudah terhubung. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu, dari mana? Dari Flores. Dari Flores, Nusa Tenggara. Nusa Tenggara Timur, betulkah? Silakan Ibu. Dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Iya, betul. Silakan Ibu, pertanyaannya. Iya, Ustaz, saya mau bertanya. Beberapa hari yang lalu tuh saya mendengar kalau di daerah dingin itu kita boleh bertayamum sholatnya. Terus yang kedua, apa benar tafsir di Quran surah An-Nisa yang mabuk tidak boleh mendekati sholat saat mabuk itu arti lain juga mabuk saat kita sholat tapi pikiran melayang-layang. Sudah Ibu? Iya. Terima kasih. Iya. Silakan Ustaz. Afwan, silakan Ustaz dijawab. baik, dari Ibu saudara kami di Flores, beliau bertanya yang pertama tentang, kalau yang kedua tentang orang mabuk, ya. Pertama kita jelaskan tafsir, janganlah kamu mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Wala taqrabus sholat wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati sholat sementara kalian dalam keadaan mabuk. Mabuk di sini betul-betul mabuk yang hilang akal. Karena sholat syaratnya itu sudah berakal. Anak yang belum berakal itu tidak wajib sholat. Kenapa sholat harus berakal? Karena dalam sholat itu kita akan baca doa, akan minta ampun, maka tidak boleh, ya, Allah larang orang yang mabuk mendekati sholat. Ya, ini termasuk tahapan pengharaman minuman keras berangsur-angsur. Yang pertama, tidak boleh mendekati sholat dalam keadaan mabuk dan seterusnya. Kemudian, apakah benar penafsirannya tidak boleh mendekati sholat dalam keadaan mabuk? Maksudnya ketika pikiran masih melayang-layang. Melayang-layang ini maksudnya apa? Pikirannya kemana-mana. Ya, dalam sholat kita dibutuhkan fokus, khusyuk. Maka jangan pikiran kita itu masih nyangkut di makanan. Pikiran kita masih nyangkut ingin buang hajat. Semuanya harus dituntaskan sebelum sholat. Rasulullah melarang kita sholat dalam keadaan lapar. Beliau bersabda, "Idza quddimal asya", ya, apabila telah dihidangkan makanan, fala sholata idza quddimal asya. Tidak ada sholat. La sholata bihadratit ta'am. Tidak ada sholat dengan dihidangkannya makanan. Kenapa? Kalau kita dihidangkan makanan, kemudian makanan ini kita tinggal, kemudian berangkat, hati kita itu akan terikat. Oh, jangan-jangan nanti dihabisin orang, ya. Maka selesaikan dulu hajat makannya. Kecuali kita sudah nggak minat, sudah sangat kenyang, dikasih sate enak kita tinggalin, udah saya mah udah kenyang. Kalau kita ada hawa nafsu, ada hasrat, tidak boleh sholat sampai diselesaikan hasratnya untuk makan.
Begitupun menahan buang hajat, nggak boleh. Rasulullah mengatakan, la salata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'uhul ahbathan. Tidak ada salat dengan dihidangkannya makanan dan tidak pula dia dalam keadaan menahan dua hajat, yaitu buang air kecil, buang air besar. Ini menunjukkan pada kita dalam sholat itu harus pikiran tidak melayang-layang pengen kesini, harus fokus. Ya, ini pertanyaan pertama dari Ibu di Flores. Pertanyaan kedua, saya lupa tadi pertanyaan pertama Ustaz, tentang itu apa? Tayamum di tempat yang dingin. Apakah sekali. Benar bolehnya kita tayamum ketika di tempat yang dingin? Ketahuilah kaum muslimin, tayamum itu dibolehkan dengan dua syarat. Satu, ketika tidak ada air. Air tidak ada, maka boleh tayamum, sebagai gantinya adalah debu, ya, tayamum. Boleh kita tidak berwudu dengan air, diganti dengan tanah kalau air tidak ada. Kedua, syarat tayamum itu jika kita tidak mampu menggunakan air. Airnya ada tapi kita tidak mampu untuk memakai air itu. Contoh, sedang sakit, ya, badan greges, ya, panas, demam, karena air saja badan langsung sakit, maka tidak boleh kita berwudu, ya, tapi dengan tayamum karena kita tidak mampu menggunakan air. Nah, di tempat yang dingin, kutub utara atau sedang musim dingin di mana begitu, kita mampu nggak menggunakan air. Kalau dinginnya masih sesuai kemampuan, berwudu, tidak boleh tayamum. Ya. Tapi kalau kita ada uzur yang dengan musim dingin ini akan membuat badan kita semakin sakit, maka boleh tayamum. Nah, ya. Baik, jazakallahu Ustaz atas penjelasannya. Mungkin akan kita bacakan satu pertanyaan Ustaz dari pemirsa melalui pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, dari pemirsa di Jakarta, dari Juni. Jika saya sedang dizalimi oleh seseorang di kantor, bolehkah saya melawan dengan membela diri secara lisan agar posisi saya tidak dianggap oleh lawan kerja saya posisinya lemah jika saya diam saja? Bagaimana menyikapi orang yang menzalimi kita? Jazakallahu Ustaz. Baik, dari saudara kami di Jakarta, apabila kita dizalimi orang, bolehkah kita membalas dengan mulut, lisan? Jawabannya boleh. Ya, kita membela diri itu boleh. Tapi tentunya balasan kita tidak melebihi kezaliman yang dia lakukan. Kita balas dengan yang semisalnya. Dia menuduh kita misalkan apa? Ya, kamu itu pekerja yang tidak baik, selalu telat datang ke kantor. Kita balasnya bagaimana? Berikan buktinya, catatannya mana, ya, sidik jarinya, fingerprint, coba kamu print, lihat saya apakah termasuk pegawai yang sering telat, dibuktikan saja dengan bukti fisik. Ya, kita balas seperti itu supaya orang juga tidak termakan dengan omongan dia kalau kita itu sebagai karyawan yang selalu telat. Ayo buktikan secara fisik mana bahwa saya karyawan sering telat, fingerprintnya coba dicek sekarang, ya, dan seterusnya. Boleh seperti itu, ya, sekedar membela diri karena kita harus membela diri kita, ya, agar kita tidak dizolimi oleh orang. Tapi ingat, membalasnya tidak dengan balasan yang berlebihan dari kezoliman yang dia buat kepada kita. Nah, Masya Allah, jazakallahu Ustaz, barakallahu fik atas penjelasan dan jawabannya. Pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah sudah hampir 1 jam atau 60 menit kita menemani pemirsa. Apa yang disampaikan oleh Ustaz, materi maupun tanya jawab tadi, mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa insyaallah ta'ala. Baik pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, dukung terus dakwah kami dan dengan memberikan donasi kepada Hasan TV. Silahkan Anda bisa berdonasi di nomor-nomor rekening yang sudah tertera di layar kaca. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah pemahaman ilmu yang hak dan kita dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.